Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadudin. Saya dari kelas KIC dengan NIM 2102016134. Di sini saya akan menjelaskan materi sedikit mengenai pengelolaan limbah B3. Yang pertama, pengertian limbah B3. Limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini memiliki sifat berbahaya dan atau beracun sehingga dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Ciri-ciri limbah B3. Limbah B3 dapat dikenali melalui beberapa ciri, yaitu mudah meledak, mudah terbakar, beracun, mengakibatkan korosi, bersifat infeksius, berbahaya bagi kesehatan, berbahaya bagi lingkungan. Jenis-jenis limbah B3. Limbah B3 dikategorikan berdasarkan jenis bahayanya tertentu. Yang pertama, limbah B3 toksik. Limbah yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Contohnya cyanida, merkuri, dan arsenik. 2. Limbah B3 karsinogenik. Limbah yang dapat menyebabkan kanker pada manusia, contohnya asbestos dan benzena. Yang ketiga, limbah B3 mudah terbakar, yaitu limbah yang mudah terbakar dan dapat menimbulkan ledakan, contohnya bensin, solar, dan gas LPG. Yang keempat, limbah B3 reaktif, yaitu limbah yang dapat bereaksi secara spontan dan menghasilkan panas, gas, dan uap berbahaya, contohnya asam sulfat dan hidrogen peroksida. Yang kelima, limbah B3 infeksius, yaitu limbah yang mengandung mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya darah dan limbah rumah sakit. Yang keenam, limbah B3 korosif, yaitu limbah yang dapat merusak atau mengikis bahan lain, contohnya asam kuat dan basa kuat. Dampak limbah B3. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain pencemaran lingkungan, yaitu limbah B3 yang bocor atau terbuang ke lingkungan dapat mencemari tanah dan udara. Pencemaran ini dapat berakibat fatal bagi biota dan manusia. Yang kedua, gangguan kesehatan. Paparan limbah B3 dapat menyebabkan berbagai gangguan, seperti gangguan kesehatan, meliputi keracunan, kanker, dan penyakit pernapasan. Yang ketiga, bencana alam. Limbah B3 yang mudah terbakar dan reaktif dapat memicu kebakaran dan ledakan yang membahayakan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain 1. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Yang kedua, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 12 tahun 2017 tentang jenis, sifat, dan sumber limbah. Pengelolaan limbah B3 meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, penetapan jenis dan jumlah limbah B3. Penghasil limbah B3 wajib melakukan identifikasi dan karakterisasi limbah B3 untuk mengetahui jenis dan jumlahnya. Pemisahan limbah. Yang kedua, pemisahan limbah. Pemisahan dan pengumpulan limbah B3. Limbah B3 harus dipisahkan dari jenis limbah lainnya dan dikumpulkan di tempat khusus yang sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, penyimpanan limbah B3. Limbah B3 harus disimpan di tempat yang aman dan terhindar dari akses manusia dan hewan. Tempat penyimpanan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengangkutan limbah B3. Pengangkutan limbah B3 harus dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kelima, pemanfaatan limbah B3. Limbah B3 yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan kembali. Pemanfaatan limbah B3 harus dilakukan dengan mengikuti persyaratan yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang keenam, limbah B3, pengelolaan limbah B3.
Limbah B3 yang tidak dapat dimanfaatkan kembali harus diolah dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Metode pengolahan limbah yang umum digunakan adalah insinerisasi, netralisasi, dan stabilisasi. Yang ketujuh, penimbunan limbah. Limbah B3 yang telah diolah harus ditimbun di tempat khusus yang disebut tempat penimbunan limbah B3 atau TPAKB3. TPAKB3 harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, pengelolaan limbah B3 merupakan tanggung jawab bersama. Penghasil limbah B3, pemerintah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa limbah B3 dikelola dengan baik dan tidak merusak lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.